Pengertian evaluasi. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi adalah penentu nilai suatu program dan penentu pencapaian tujuan suatu program. Evaluasi pembelajaran merupakan penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala, yang berbentuk ujian, praktikum, tugas, dan atau pengamatan oleh dosen. Bentuk ujian meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada kepastian dan kejelasan. Evaluasi akan dapat dilaksanakan apabila tujuan evaluasi tidak dirumuskan dulu secara jelas dalam definisi yang operasional. Bila kita ingin mengevaluasi kemajuan belajar siswa, maka pertama-tama kita identifikasi dan kita definisikan tujuan instruksional pengajaran dan barulah kita kembangkan alat evaluasinya. Dengan demikian, efektivitas alat evaluasi tergantung pada deskripsi yang jelas apa yang akan kita evaluasi. Pada umumnya, alat evaluasi dalam pendidikan terutama pengajaran berupa tes. Tes ini dapat mencerminkan karakteristik aspek yang akan diukur. Yang kedua itu ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan evaluasi. Hendaklah diingat bahwa tidak ada teknik evaluasi yang cocok untuk semua keperluan dalam pendidikan. Tiap-tiap tujuan dalam kurung pendidikan yang akan dicapai dikembangkan teknik evaluasi tersendiri yang cocok dengan tujuan tersebut. Kecocokan antara tujuan evaluasi dan teknik yang digunakan perlu dijadikan pertimbangan utama. Yang ketiga ada komprehensif. Evaluasi yang komprehensif memerlukan teknik bervariasi, yaitu teknik evaluasi tinggal yang mampu mengukur tingkat kemampuan siswa dan belajar. Meskipun dalam satu pertemuan jam pelajaran, sebab dalam kenyataannya, tiap-tiap teknik evaluasi mempunyai keterbatasan tersendiri. Lanjut, kesadaran adanya kesalahan pengukuran. Evaluator harus menyadari keterbatasan dan kelemahan dalam teknik evaluasi yang digunakan. Atas dasar kesadaran ini, maka dituntut untuk lebih hati-hati dalam kebijakan-kebijakan yang diambil setelah melaksanakan evaluasi. Evaluator menyadari bahwa dalam pengukuran yang dilaksanakan hanya mengukur sebagian, dalam kurung sampel saja, dari suatu kompleksitas yang seharusnya diukur. Lagi pula pengukuran dilakukan pada saat tertentu saja, maka dapat terjadi salah satu aspek yang sifatnya menonjol, yang dimiliki siswa tidak termasuk dalam sampel pengukuran. Yang terakhir itu ada evaluasi adalah alat, bukan tujuan. Evaluator menyadari sepenuhnya bahwa tidak semua evaluasi digunakan sesuai dengan tujuan evaluasi. Hasil evaluasi diperoleh tanpa tujuan. Tanpa tujuan tertentu akan membuang waktu dan uang, bahkan merugikan peserta didik. Maka dari itu, yang perlu dirumuskan terlebih dahulu ialah tujuan evaluasi. Baru dari tujuan ini dikembangkan teknik yang akan digunakan dan selanjutnya disusun tes sebagai alat evaluasi. Fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi siswa dan guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua itu ada sumatif. Dapat mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar peserta didik, serta dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang terakhir itu ada penempatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya.
Selanjutnya kita masuk ke materi taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Sejarah taksonomi Bloom berawal ketika di awal tahun 1950-an pada konferensi Asosiasi Psikologi Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengungkapkan hasil risetnya bahwa evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya bersifat hafalan. Menurut Bloom, hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Taksonomi Bloom pada beberapa dekade ke belakang domain kognitif menjadi fokus utama dalam pengembangan perilaku, dalam kurung, tujuan pembelajaran di dunia pendidikan. Sebelum muncul kurikulum 2013, orientasi kurikulum di Indonesia menaruh perhatian penuh pada pengembangan domain kognitif. Bloom pada tahun 1956 mengungkapkan bahwa domain kognitif mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan ingatan atau pengenalan, pengetahuan, serta pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama itu ada kognitif domain atau dalam kurung ranah kognitif, berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua itu ada affective domain, ranah afektif, berisi perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi. Yang ketiga itu ada psikomotor domain, dalam kurung ranah psikomotor, berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis, mengetik, dan berenang. Tingkatan domain kognitif taksonomi Bloom. Yang pertama itu ada knowledge atau dalam kurung pengetahuan C1. Pengetahuan oleh Bloom pada tahun 1956 dalam konteks ini yaitu mencakup perilaku atau tes yang menekankan pada ingatan, baik melalui rekognisi atau ingatan, ide, materi, atau fenomena. Pada taksonomi Bloom 1956, dimensi pengetahuan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengetahuan tentang hal pokok, yang kedua tentang cara memperlakukan hal-hal pokok, dan yang ketiga tentang hal umum dan abstraksi. Selanjutnya itu ada pemahaman C2. Pengetahuan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama translasi, yaitu kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain daripada pernyataan asli yang dikenal sebelumnya. Yang kedua, itu ada interpretasi, yaitu penjelasan atau rangkuman atas suatu komunikasi. Contohnya, menafsirkan data-data deskriptif dalam bentuk lain seperti gambar, tabel, atau diagram. Yang ketiga, itu ada ekstrapolasi, merupakan perluasan kecenderungan melampaui datanya untuk mengetahui implikasi konsekuensi. Selanjutnya itu ada application atau dalam kurung penerapan C3. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Contoh, penerapan dalam konteks IPS yaitu ketika peserta didik mampu menerapkan gagasan dan teori secara konstekstual dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kemampuan ini, peserta didik akan dapat menemukan kesamaan antara konsep atau teori yang dipelajari dengan yang ada di lingkungannya. Selanjutnya itu ada analisis C4. Analisis diartikan sebagai pemecah atau pemisah suatu komunikasi, dalam kurung peristiwa pengertian, menjadi suatu unsur-unsur penyusun sehingga ide itu relatif menjadi lebih jelas.
Kategori analisis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, analisis elemen, yaitu analisis elemen suatu komunikasi. Yang kedua, analisis hubungan, yaitu analisis koreksi interaksi antara elemen dan bagian-bagian dari suatu komunikasi. Yang ketiga, analisis prinsip pengorganisasian, yaitu analisis susunan dan struktur yang membentuk suatu komunikasi. Selanjutnya itu ada sintesis C5. Kategori sintesis dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, penciptaan komunikasi yang unik, yaitu penciptaan komunikasi yang di dalamnya penulis berusaha mengemukakan ide, perasaan, dan pengalaman kepada orang lain. Yang kedua, penciptaan rencana, yaitu penciptaan rencana kerja atau proposal operasi. Yang ketiga, penciptaan rangkaian hubungan abstrak, yaitu membuat rangkaian hubungan abstrak untuk mengklasifikasikan data tertentu. Yang terakhir itu ada evaluation atau evaluasi C6. Evaluasi adalah menentukan nilai, materi, dan metode untuk tujuan tertentu. Evaluasi bersangkutan dengan penentuan secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai, materi, atau metode untuk suatu maksud dengan memenuhi tolak ukur tertentu. Evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bukti internal dan bukti eksternal. Keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan dalam menggunakan nalar pada tingkat tertinggi untuk berpikir secara jelas dan rasional tentang apa yang dikerjakan atau apa yang dipercayai. Konsep dan prinsip dalam berpikir kritis adalah menganalisis, menilai, mengembangkan pemikiran. Dengan kata lain, seorang pemikir kritis mampu membuat pemikiran mereka tersendiri. 5 cara untuk meningkatkan pemahaman tentang berpikir kritis. Yang pertama itu, rumuskan masalah dengan jelas dan tepat untuk menentukan masalah utama. Yang kedua, kumpulan dan kaji informasi yang relevan. Yang ketiga, buat kesimpulan dan solusi yang masuk akal. Yang keempat, tetap membuka pikiran untuk menemukan alternatif solusi lainnya. Dan yang kelima, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya ini ada hambatan utama untuk berpikir kritis. Yang pertama itu ada ego. Ini adalah pemikiran yang berpusat pada diri sendiri dan mencakup pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada groupthink. Ini adalah pemikiran yang berpusat pada kelompok. Ini terjadi ketika kita cenderung ingin menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain pikirkan. Dan sebagai hasilnya, kita menderita bias kelompok. Yang ketiga ada assumption. Ini adalah sebuah keyakinan tanpa bukti yang mencakup. Yang keempat ada wishful thinking. Percaya bahwa sesuatu itu benar hanya karena dalam hati kita menginginkan itu benar. Yang kelima ada relativism. Kita mengabaikan ide karena meyakini bahwa kebenaran hanyalah masalah opini. Selanjutnya itu ada confirmation bias. Ini terjadi ketika kita tidak menerima ide atau kebenaran baru karena tidak sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Selanjutnya itu ada poor communication. Ini adalah saat kamu mampu dan memilih untuk tidak komunikasi dengan semua pemangku kepentingan kunci yang akan memberikan keputusan. Ini terjadi karena tidak memiliki informasi untuk digunakan dalam membuat keputusan. Lanjut ke butir soal. Itu yang pertama ada beberapa hal untuk menentukan prinsip evaluasi pembelajaran. Berikut yang bukan prinsip evaluasi pembelajaran yaitu A. Kesadaran dan kepastian, B. Teknik evaluasi, C. Berpikir kritis, D. Konferensi. Ya, jawabannya adalah C. Berpikir kritis. Lanjut nomor 2, istilah pengukuran.
dalam sistem evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bersifat A. Kualitatif, B. Akurat, C. Komparasi, D. Pengujian. Ya, jawabannya B. Akurat. Lanjut, nomor 3. Berikut yang tidak termasuk dalam fungsi utama evaluasi pembelajaran adalah A. Formatif, B. Sumatif, C. Kuantitatif, D. Penempatan. Ya, jawabannya adalah C. Kuantitatif. Lanjut, nomor 4. Hambatan dalam berpikir kritis dengan berkomunikasi dan menyumbangkan beberapa pikiran yang kritis, tetapi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi merupakan hambatan yang bersifat A. Assumption, B. Relativist, C. Ego, D. Wishful thinking. Ya, jawabannya adalah C. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.